Banyak orang percaya bahwa semua buah itu menyehatkan. Tapi tahukah Anda, ternyata ada beberapa buah yang justru diam-diam bisa melemahkan kekuatan kaki, terutama bagi lansia? Buah apa saja itu? Hati-hati, jangan sampai salah pilih, karena efeknya bisa membuat otot kaki makin lemah dan sulit untuk bergerak. Simak sampai akhir, agar tidak salah dalam menjaga kesehatan tubuh di usia senja. Salam sehat untuk kita semua. Apa kabar hari ini, Bapak, Ibu, dan sahabat sehat di rumah? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh kebahagiaan, dan diberikan umur panjang yang berkah. Boleh tulis di kolom komentar, asal kota Bapak Ibu menonton dari mana? Supaya kita bisa saling mengenal dan sama-sama membangun komunitas sehat lansia di seluruh Indonesia. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah subscribe dan selalu setia menonton channel ini. Semoga Allah membalas kebaikan dengan kesehatan yang paripurna, rezeki yang lancar, dan kaki yang tetap kuat melangkah hingga usia lanjut. Amin. Pisang adalah salah satu buah yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Rasanya manis, teksturnya lembut, mudah dicerna, dan sering dianggap sebagai sumber energi cepat yang aman bagi semua usia. Tidak sedikit pula dokter yang menyarankan pisang untuk mengatasi sembelit, menjaga kesehatan pencernaan, bahkan membantu menjaga tekanan darah tetap stabil karena kandungan kaliumnya yang tinggi. Namun, ada satu hal penting yang sering terlewat oleh banyak orang, khususnya lansia. Tingkat kematangan pisang ternyata sangat berpengaruh terhadap dampaknya bagi kesehatan. Pisang yang sudah terlalu matang biasanya ditandai dengan kulit yang penuh bintik-bintik coklat atau bahkan hampir hitam. Teksturnya lebih lembek dan rasanya jauh lebih manis dibandingkan pisang yang masih segar. Banyak yang menganggap kondisi ini tidak berbahaya, bahkan justru dianggap lebih baik karena semakin manis semakin enak. Padahal, di balik rasa manis tersebut, tersembunyi kadar gula yang sangat tinggi. Bagi lansia, hal ini bisa menjadi masalah serius. Mengapa? Karena tubuh lansia biasanya sudah tidak seefisien dulu dalam mengolah gula. Sistem metabolisme melambat, pankreas mungkin sudah tidak memproduksi insulin seoptimal saat muda, sehingga konsumsi gula berlebih mudah sekali menyebabkan lonjakan kadar gula darah. Jika hal ini terjadi terus-menerus, otot-otot kaki akan menjadi korban pertamanya. Lonjakan gula darah membuat aliran darah ke otot tidak stabil, energi cepat habis, dan kaki terasa lemah, pegal, bahkan bisa mudah kram. Selain itu, pisang yang terlalu matang juga memiliki indeks glikemik lebih tinggi. Artinya, gula dari pisang matang lebih cepat diserap tubuh sehingga kadar gula darah naik drastis dalam waktu singkat. Kondisi ini membuat tubuh merasa cepat lelah, timbul rasa kantuk, dan tenaga di kaki berkurang untuk beraktivitas. Tak jarang, lansia yang terbiasa makan pisang matang dalam jumlah banyak merasa cepat capek saat berjalan atau berdiri lama. Efek lainnya adalah meningkatnya risiko penumpukan lemak di area perut dan paha. Ketika gula berlebih tidak digunakan sebagai energi, tubuh akan menyimpannya dalam bentuk lemak. Lemak berlebih di sekitar kaki dan perut membuat beban tubuh semakin berat, sendi-sendi menanggung tekanan lebih besar, dan akhirnya kaki kehilangan kekuatannya secara perlahan. Bukan berarti pisang harus dihindari sama sekali. Pisang tetap buah yang bermanfaat, asalkan dikonsumsi dengan cara yang tepat. Pilihlah pisang yang matang kuning segar tanpa terlalu banyak bintik hitam, karena kandungan gulanya masih lebih seimbang. Konsumsi secukupnya, misalnya 1 buah sehari, bukan sekaligus dalam jumlah banyak. Jika ingin menjadikannya camilan, kombinasikan dengan sumber serat lain seperti oatmeal atau yogurt tanpa gula, agar penyerapan gulanya lebih lambat dan tidak langsung membebani otot serta sendi kaki. Kesimpulannya, pisang yang terlalu matang memang terasa nikmat, manis, dan lembut di mulut. Namun, bagi lansia, itu bisa menjadi jebakan manis yang melemahkan kekuatan kaki. Bijaklah memilih tingkat kematangan pisang, karena sedikit perbedaan pada kulit luar ternyata memberi dampak besar bagi kesehatan tubuh bagian bawah yang menopang seluruh aktivitas kita setiap hari. Anggur sering menjadi buah favorit karena bentuknya kecil,
Praktis dimakan tanpa perlu repot mengupas kulit, serta rasanya manis dan menyegarkan. Banyak orang menganggap anggur sebagai camilan sehat, bahkan sering dihidangkan di acara-acara istimewa. Tidak jarang pula anggur disebut sebagai buah mewah yang penuh manfaat karena mengandung antioksidan seperti resveratrol yang diyakini baik untuk jantung dan penuaan. Namun, meskipun memiliki banyak kelebihan, ternyata anggur juga menyimpan sisi lain yang berbahaya bila dikonsumsi berlebihan, khususnya bagi lansia. Salah satu masalah utama pada anggur adalah kandungan gula alami yang sangat tinggi. Dalam 100 gram anggur, bisa terdapat sekitar 16-18 gram gula. Sekilas memang terlihat tidak seberapa, tapi karena bentuknya kecil dan enak dimakan, orang cenderung sulit berhenti sebelum menghabiskan banyak. Tanpa sadar, satu mangkuk kecil anggur bisa menyumbang kadar gula setara dengan beberapa sendok makan gula pasir. Bagi lansia, kondisi ini bisa berdampak serius. Tubuh di usia lanjut tidak seefisien dulu dalam mengatur gula darah. Ketika kadar gula naik terlalu cepat, aliran darah ke otot kaki ikut terganggu. Otot yang seharusnya mendapatkan energi stabil malah menerima lonjakan yang tidak seimbang. Hasilnya, kaki cepat lelah, terasa berat, bahkan bisa sering kesemutan. Jika kebiasaan ini berlangsung lama, otot-otot kaki akan kehilangan kekuatannya, sehingga lansia merasa sulit berjalan jauh atau berdiri lama. Selain gula, anggur juga mengandung tingkat keasaman tertentu. Rasa asam ini, meskipun segar di mulut, bisa menimbulkan gangguan pada keseimbangan asam basa dalam tubuh jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Pada lansia yang sudah rentan dengan masalah sendi, kondisi asam berlebih bisa memperparah nyeri lutut, pinggul, dan pergelangan kaki. Akibatnya, bukan hanya otot yang melemah, tapi juga persendian terasa semakin kaku dan sakit saat digerakkan. Tak hanya itu, anggur yang dijual di pasaran seringkali melalui proses penyemprotan pestisida cukup tinggi. Jika tidak dicuci bersih, sisa-sisa pestisida bisa masuk ke tubuh dan menimbulkan efek jangka panjang yang membebani fungsi hati dan ginjal. Organ yang lemah membuat distribusi energi ke seluruh tubuh, termasuk kaki, semakin terganggu. Bukan berarti anggur tidak boleh dimakan sama sekali. Anggur tetap punya manfaat bila dikonsumsi dengan porsi kecil dan cara yang tepat. Misalnya, cukup makan 5-6 butir saja sebagai selingan, bukan sepiring penuh. Pilih anggur organik jika memungkinkan, dan pastikan mencucinya dengan air mengalir sebelum dikonsumsi. Untuk lansia yang ingin tetap sehat, anggur sebaiknya dijadikan camilan sesekali saja, bukan konsumsi harian dalam jumlah banyak. Kesimpulannya, anggur memang buah mungil yang tampak polos, manis, dan menggoda. Namun, di balik ukurannya yang kecil, tersembunyi bom gula yang bisa melemahkan kekuatan kaki jika tidak hati-hati. Bagi lansia, menjaga kesehatan kaki sangat penting untuk kualitas hidup sehari-hari. Oleh sebab itu, kendalikan konsumsi anggur agar tetap mendapat manfaat tanpa harus menanggung risiko yang melemahkan. Nanas adalah buah tropis yang banyak disukai karena rasanya unik, manis bercampur asam yang menyegarkan. Buah ini sering dijadikan rujak, jus, bahkan campuran dalam masakan. Tidak dapat dipungkiri, nanas kaya akan vitamin C, mangan, serta enzim bromelain yang bermanfaat untuk pencernaan. Banyak yang menganggapnya buah super untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Namun, di balik manfaat itu, nanas menyimpan sisi yang bisa menjadi masalah besar bagi kesehatan lansia bila dikonsumsi berlebihan, khususnya pada kekuatan kaki dan tulang. Masalah utama nanas terletak pada tingginya kadar asam. Rasa asam yang membuat nanas terasa segar sebenarnya bisa mengganggu keseimbangan kalsium dalam tubuh. Kalsium adalah mineral penting yang menjaga kepadatan tulang dan kekuatan otot. Pada lansia, cadangan kalsium di tulang biasanya sudah menurun akibat proses penuaan. Jika tubuh sering terpapar asupan makanan asam, kalsium bisa lebih cepat larut dari tulang untuk menetralkan keasaman tersebut. Hasilnya, tulang kaki makin rapuh, sendi terasa nyeri, dan otot tidak bisa menopang tubuh dengan optimal. Banyak lansia mengeluhkan bahwa setelah makan nanas, lutut terasa ngilu atau betis lebih cepat pegal.
Hal ini bukan sekadar sugesti, melainkan benar adanya. Kandungan asam dalam nanas mampu memicu peradangan ringan di sendi, apalagi jika dikonsumsi dalam keadaan perut kosong. Enzim bromelain yang ada di nanas memang baik untuk pencernaan, tetapi sifatnya juga bisa memperburuk iritasi lambung dan meningkatkan risiko nyeri otot serta sendi karena tubuh bekerja keras menyeimbangkan keasamannya. Selain itu, kandungan gula dalam nanas yang matang juga cukup tinggi. Gula ini, bila dikonsumsi berlebihan, menambah beban bagi lansia yang sudah rentan terhadap diabetes atau kadar gula darah tidak stabil. Kombinasi antara gula tinggi dan asam kuat inilah yang membuat kaki lebih cepat terasa lemas dan tidak bertenaga. Efek lain dari konsumsi nanas yang berlebihan adalah meningkatnya risiko asam urat. Zat purin dalam tubuh bisa lebih mudah memicu kristal asam urat di persendian, terutama di jempol kaki, pergelangan, atau lutut. Lansia yang punya riwayat asam urat biasanya langsung merasakan nyeri menusuk setelah makan nanas terlalu banyak. Bukan berarti nanas sepenuhnya buruk. Jika dikonsumsi dalam jumlah kecil dan tidak terlalu sering, nanas tetap bisa memberikan manfaat, terutama untuk menjaga imunitas tubuh. Cara terbaik untuk mengonsumsinya adalah secukupnya saja, misalnya 2-3 potong kecil, bukan 1 piring penuh. Hindari memakannya dalam keadaan perut kosong atau saat malam hari menjelang tidur. Untuk lansia, lebih aman menjadikan nanas sebagai variasi sesekali, bukan buah harian. Kesimpulannya, nanas memang lezat, menyegarkan, dan kaya vitamin. Tetapi bagi lansia, rasa asam yang terkandung di dalamnya dapat menjadi pisau bermata dua. Jika terlalu sering dikonsumsi, kalsium dalam tulang terkikis, sendi terasa kaku, dan kaki kehilangan kekuatannya perlahan-lahan. Bijaklah mengatur porsinya, agar nanas tetap menjadi buah yang bermanfaat, bukan penyebab melemahnya langkah di usia senja. Durian dikenal sebagai raja buah di Asia Tenggara. Aromanya khas, rasanya legit, lembut, dan membuat banyak orang ketagihan. Tidak jarang, durian bahkan dijadikan simbol kebersamaan karena sering disantap bersama keluarga atau teman. Namun, di balik kenikmatan itu, durian menyimpan risiko besar bagi kesehatan, terutama bagi lansia yang ingin menjaga kekuatan kaki dan kebugaran tubuh. Masalah utama pada durian terletak pada tingginya kalori, lemak, dan kandungan gula. 1 butir durian ukuran sedang bisa mengandung lebih dari 800 kalori, jumlah yang hampir setara dengan setengah kebutuhan energi harian seorang lansia. Ketika kalori masuk berlebihan, tubuh tidak mampu membakarnya secara efektif, sehingga sisa energi akan disimpan dalam bentuk lemak. Lemak ini sering menumpuk di area perut, paha, dan betis, membuat beban tubuh semakin berat dan akhirnya menekan sendi serta otot kaki. Akibatnya, lansia lebih cepat merasa lelah, berat saat melangkah, dan otot kaki kehilangan ketahanannya. Selain itu, durian juga terkenal tinggi lemak jenuh dan kolesterol jahat LDL. Bagi lansia yang sudah rentan dengan masalah jantung dan pembuluh darah, kondisi ini bisa sangat berbahaya. Kolesterol jahat dapat menumpuk di dinding pembuluh darah, menyumbat aliran darah, dan membuat peredaran ke otot kaki menjadi tidak lancar. Akibatnya, kaki sering terasa dingin, kram, bahkan mudah kesemutan. Bila dibiarkan, kondisi ini bisa berlanjut menjadi penyakit serius seperti hipertensi atau komplikasi pembuluh darah perifer. Tidak hanya itu, kandungan gula alami dalam durian juga bisa memicu lonjakan kadar gula darah. Sama seperti pisang terlalu matang atau mangga manis, lonjakan gula ini dapat mempercepat rasa lelah di kaki. Tubuh lansia yang metabolismenya melambat semakin sulit mengendalikan energi yang naik turun drastis. Hasilnya, setelah makan durian, tubuh terasa berat, mengantuk, dan kaki enggan untuk digerakkan. Efek samping lain dari durian adalah sifatnya yang menghasilkan panas tubuh. Banyak lansia mengeluhkan setelah makan durian tubuh terasa panas, wajah memerah, atau jantung berdebar lebih cepat. Kondisi ini membuat tubuh kehilangan keseimbangan cairan, sehingga otot kaki menjadi lebih mudah kaku dan nyeri. Ditambah lagi,
Durian sering dikonsumsi bersamaan dengan minuman manis atau beralkohol yang justru memperberat kerja jantung dan ginjal. Meski begitu, bukan berarti durian harus dihindari sepenuhnya. Sesekali mencicipinya dalam jumlah kecil tentu tidak masalah, asalkan dikendalikan porsinya. Lansia sebaiknya tidak mengonsumsi lebih dari 2-3 biji kecil sekali makan, serta menghindarinya bila sedang memiliki masalah tekanan darah tinggi, kolesterol, atau diabetes. Cara lain adalah mengimbanginya dengan banyak minum air putih agar tubuh tidak terlalu panas dan sirkulasi tetap lancar. Kesimpulannya, durian memang rajanya buah dari segi rasa, tetapi juga bisa menjadi raja pelemah kaki bagi lansia jika dikonsumsi tanpa batas. Tingginya kalori, lemak, dan kolesterol jahat membuat kaki cepat lelah, sendi kaku, serta otot kehilangan kekuatannya. Jadi, kendalikan porsi dan jangan sampai kenikmatan sesaat justru menjadi penyebab melemahnya langkah di usia senja. Mangga adalah salah satu buah tropis yang paling populer di Indonesia. Rasanya manis, segar, aromanya harum, dan sering dijadikan jus, rujak, atau dimakan langsung. Tidak heran, ketika musim mangga tiba, hampir setiap rumah memiliki stok buah ini. Dari segi gizi, mangga kaya vitamin A, vitamin C, serat, serta antioksidan yang baik untuk kesehatan mata dan kulit. Namun, ada sisi lain dari mangga yang sering luput dari perhatian, terutama bila mangga sudah matang sempurna hingga sangat manis. Bagi lansia, mangga yang terlalu manis justru bisa menjadi nikmat yang menipu karena diam-diam melemahkan kekuatan kaki. Masalah utama pada mangga yang matang berlebihan adalah kandungan gulanya yang sangat tinggi. Mangga manis bisa mengandung hingga 45 gram gula per buah besar. Bagi lansia, jumlah ini sangat berisiko karena metabolisme tubuh sudah melambat. Saat gula masuk dalam jumlah besar, kadar gula darah melonjak cepat. Tubuh memang terasa segar sesaat, tetapi kemudian energi cepat merosot, membuat kaki terasa lemas, otot tidak bertenaga, bahkan bisa menimbulkan rasa pegal. Lonjakan gula darah juga memperburuk sirkulasi ke seluruh tubuh. Otot kaki yang seharusnya mendapat aliran energi stabil, justru menerima suplai gula berlebih yang kemudian tidak bisa diolah sempurna. Akibatnya, otot menjadi cepat lelah dan tidak bisa menopang tubuh dengan baik. Lansia yang terlalu sering mengonsumsi mangga manis biasanya merasakan gejala seperti kesemutan di betis, kaki terasa berat, dan mudah kram. Selain gula, mangga yang terlalu matang juga menghasilkan indeks glikemik tinggi, yaitu kecepatan suatu makanan menaikkan kadar gula darah. Semakin matang mangga, semakin tinggi indeks glikemiknya. Itu sebabnya, setelah makan mangga yang sangat manis, tubuh jadi mudah mengantuk, kaki lemas, bahkan tenaga cepat habis. Kondisi ini membuat lansia semakin enggan bergerak, padahal kurangnya aktivitas fisik justru mempercepat melemahnya otot kaki. Tidak hanya itu, konsumsi mangga manis yang berlebihan juga berisiko memicu penumpukan lemak. Gula yang tidak digunakan sebagai energi akan disimpan sebagai cadangan lemak, terutama di area perut dan paha. Beban tubuh bertambah, sendi-sendi di lutut dan pergelangan kaki bekerja lebih keras, hingga akhirnya kekuatan kaki menurun. Namun, bukan berarti mangga harus dijauhi sepenuhnya. Mangga tetap memiliki manfaat bila dikonsumsi dengan cara yang tepat. Pilihlah mangga yang tidak terlalu matang, rasanya sedikit asam manis, karena kandungan gulanya masih lebih rendah. Konsumsilah dalam jumlah wajar, misalnya 3-4 potong kecil saja, bukan satu buah besar sekaligus. Jika ingin dijadikan jus, usahakan tidak menambahkan gula tambahan karena mangga sendiri sudah cukup manis. Kesimpulannya, mangga manis memang menggoda dan lezat, tetapi bagi lansia, kenikmatan itu bisa menipu bila dikonsumsi berlebihan. Kadar gula yang tinggi memperlemah otot kaki, membuat sendi terbebani, dan tenaga cepat hilang. Dengan mengatur porsi dan memilih tingkat kematangan yang tepat, mangga bisa tetap menjadi buah sehat tanpa harus menjadi penyebab melemahnya langkah di usia senja. Kelengkeng adalah buah mungil yang manis, berair, dan sering dianggap sebagai camilan ringan yang menyenangkan.
Teksturnya lembut, rasanya manis alami, dan mudah dimakan karena ukurannya kecil. Tidak sedikit orang yang bisa menghabiskan satu mangkuk penuh kelengkeng tanpa merasa kenyang. Namun, justru disitulah masalahnya. Buah kecil ini menyimpan dampak besar bagi kesehatan, terutama bagi lansia yang ingin menjaga kekuatan kaki. Kandungan utama yang perlu diperhatikan dari kelengkeng adalah gula alami yang sangat tinggi. Dalam 100 gram kelengkeng, terkandung sekitar 17-20 gram gula. Itu berarti, semangkuk kecil kelengkeng bisa menyumbang gula hampir setara dengan minuman bersoda. Bagi tubuh lansia yang metabolisme gulanya sudah melambat, jumlah tersebut bisa menimbulkan lonjakan kadar gula darah yang cukup signifikan. Ketika gula darah naik tiba-tiba, otot kaki menjadi salah satu bagian tubuh yang paling cepat merasakan dampaknya. Otot membutuhkan energi yang stabil untuk bergerak, tetapi lonjakan gula justru membuat suplai energi tidak seimbang. Awalnya melimpah, kemudian cepat menurun. Hasilnya, kaki terasa lemah, otot mudah lelah, dan sering muncul sensasi kesemutan di betis maupun telapak kaki. Kondisi ini semakin diperparah bila lansia sudah memiliki riwayat diabetes atau pradiabetes. Selain gula, konsumsi kelengkeng dalam jumlah banyak juga bisa menyebabkan kelebihan kalori. Meski kecil, kalori dalam kelengkeng cukup tinggi jika dimakan tanpa batas. Kalori berlebih ini akhirnya disimpan tubuh dalam bentuk lemak, terutama di area perut dan paha. Lemak tambahan menambah beban bagi persendian, terutama lutut dan pergelangan kaki, yang membuat langkah terasa berat. Tidak heran, banyak lansia yang setelah pesta buah kelengkeng justru mengeluh cepat capek saat berjalan. Kelengkeng juga memiliki sifat menghasilkan panas dalam tubuh, menurut beberapa literatur pengobatan tradisional. Efek panas ini bisa menyebabkan tenggorokan kering, tubuh terasa gerah, bahkan meningkatkan risiko dehidrasi ringan. Bagi lansia, dehidrasi memperburuk kesehatan otot, karena otot kaki yang kekurangan cairan lebih mudah kaku, nyeri, atau mengalami kram. Namun, bukan berarti kelengkeng harus dihindari sepenuhnya. Jika dikonsumsi secukupnya, kelengkeng tetap memberikan manfaat seperti vitamin C dan antioksidan yang baik untuk daya tahan tubuh. Kuncinya adalah mengendalikan jumlahnya. Jangan sampai karena ukurannya kecil, kita terlena memakannya berlebihan. Untuk lansia, cukup makan 4-5 butir saja sebagai camilan sesekali, bukan satu mangkuk penuh sekaligus. Pastikan juga untuk selalu minum air putih yang cukup setelah makan kelengkeng, agar tubuh tetap seimbang. Kesimpulannya, kelengkeng memang buah kecil dengan rasa manis yang menggoda, tetapi dampaknya bisa sangat besar bila dikonsumsi tanpa batas. Bagi lansia, gula tinggi dalam kelengkeng bisa melemahkan otot kaki, menambah beban sendi, dan mengurangi energi. Maka, bijaklah dalam menikmati buah ini. Ingat, kesehatan kaki adalah kunci agar tetap mandiri dan aktif di usia senja. Jangan sampai kelemahan datang hanya karena tergoda manisnya buah kecil bernama kelengkeng. Itulah 6 buah yang ternyata bisa diam-diam melemahkan kekuatan kaki lansia jika dikonsumsi berlebihan. Ingat, bukan berarti semua buah berbahaya, tapi kuncinya adalah mengatur porsi dengan bijak. Untuk Bapak Ibu yang sudah subscribe, semoga Allah selalu memberikan kesehatan, kekuatan kaki untuk melangkah, serta kebahagiaan di usia senja. Amin ya robbal alamin.